Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah melindungi kita, memelihara kita dari segala pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini. Ibu-ibu, kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada sore hari ini, khususnya di ibadah PMI. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, khususnya kaum PWMI, baik walaupun kami akan beribadah di rumah masing-masing. Karena suasana, Tuhan kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami baca renungkan ini, hingga firman ini boleh menguatkan iman kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan buat kita hingga saat ini, dan keluarga kita sudah dilindungi Tuhan, sudah dipelihara Tuhan. Melalui firman ini, Yesus mengharapkan kepada kita dari semua orang yang percaya kepada Yesus, agar orang-orang yang percaya itu memuliakan Tuhan dalam hidupnya, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Artinya, kita harus menjadi contoh dan berkat baik melalui ucapan maupun perbuatan kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Itulah harapan Tuhan Yesus dari orang-orang yang percaya padanya di tengah-tengah wabahnya virus corona hampir di seluruh dunia. Harus kita akui, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak yang mengecewakan hidup kita, banyak yang menyedihkan di tengah-tengah masyarakat kita. Justru saat wabah virus corona saat ini sangat menakutkan, di tengah-tengah masyarakat terjadi sikap menyebar kebencian, baik kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama. Sebagai murid Yesus, kita diingatkan untuk tidak menjadi pelaku penyebar kebencian, baik kepada pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, ataupun kepada pribadi melalui media elektronik atau melalui komunikasi kita kepada orang lain. Justru di dalam suasana seperti ini kita harus tampil beda, harus membawa damai, menjadi terang bagi penyebar kebencian. Memang harus kita akui, ada juga orang yang terpancing ikut marah pada orang-orang yang suka menebar kebencian. Namun perlu dicatat, ajaran Tuhan Yesus, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi mereka, karena itu adalah tugas Allah. Dan percayalah, Tuhan yang bertindak pembalasan. Kalau Tuhan bertindak atas pembalasan itu, maka pembalasan itu sangat dahsyat. Pembalasan dari Tuhan itu sungguh-sungguh mengerikan. Jadi berikan pembalasan itu kepada Tuhan. Lihat pembalasan yang dilakukan Tuhan kepada lawan-lawan Daniel yang sangat dahsyat. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikannya, bukan kita yang menjadi hakimnya. Itulah harapan Yesus dari kita semua. Demikian juga di saat pandemi virus corona ini, maka pemerintah membuat aturan pembatasan sosial berskala besar. Akibat aturan itu, banyak orang yang bekerja di sektor informal tidak bisa bekerja, dan orang-orang yang berusaha secara kecil-kecilan tidak bisa berusaha. Karena itu banyak orang yang jatuh miskin. Jadi saat ini banyak orang yang menuntut bantuan dari pemerintah. Bagi orang yang tidak dapat, mereka berdemo ke aparat kelurahan ataupun pedesaan. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kalau itu rezeki kita, pasti akan jatuh ke tangan kita. Karena itu kita tidak perlu harus menuntut pemerintah untuk bantuan kepada kita. Cukup berdoa agar kita tidak berdosa. Mari kita serahkan segala pergumulan kita pada Tuhan dengan berdoa. Sebagai murid Yesus, justru di saat-saat banyak orang yang susah seperti inilah, kita yang sudah diberkati Tuhan, baik melalui materi maupun harta, bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi sebagai murid Yesus, kita harus membuka hati untuk menolong orang-orang yang susah secara ekonomi. Itulah harapan Tuhan Yesus dari kita.
Kita bersyukur jemaat kita banyak yang tergerak untuk berbagi. Hal ini kita bisa lihat sesudah terjadi video Kornas pada bulan-bulan ini, jemaat membantu saudara-saudara kita yang sedang susah secara ekonomi, dana dan bantuan berupa materi. Karena itu mari terus kita doakan jemaat kita yang sudah berbagi agar mereka tetap mau berbagi kepada yang kekurangan, supaya diberkati Tuhan. Agar kita juga ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari terus mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mau berbagi. Dan bagi yang sudah mau berbagi, mari kita teruskan agar mereka terus mau berbagi sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Demikian juga saat ini pemerintah kita masih menerapkan batasan sosial berskala besar. Mari sebagai orang Kristen mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Kalau disuruh menggunakan masker, jika keluar rumah, mari gunakan dengan baik. Jika disuruh agar kita menjaga jarak, patuhi. Kalau disuruh rajin cuci tangan, mari kita lakukan. Jadi orang Kristen kita harus jadi teladan, tidak perlu menentang aparat pemerintah, karena aturan itu demi keselamatan kita dan orang lain. Oleh karena itu, patuhilah pemerintah, karena mereka adalah hamba Allah. Kemudian kita tahu saat belakangan ini, banyak orang yang meninggal secara mendadak karena serangan virus corona. Banyak keluarga yang berduka cita dan sedih hati karena mereka tidak bisa menghadiri pemakaman karena virus itu sangat cepat menular. Maka penguburannya harus dilakukan para medis. Jadi keluarga yang terpukul sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus kita diharapkan untuk berdoa agar keluarga yang korban virus corona ini bisa tabah dan dikuatkan. Demikian juga sebagai orang Kristen, kita tahu banyak orang yang korban, khususnya para dokter dan para perawat. Mari terus kita mendoakan mereka supaya mereka Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang yang mereka layani. Kita berdoa supaya mereka tidak terjangkit oleh virus corona, para dokter dan para perawat. Terus kita doakan sehingga mereka boleh menjadi garda terdepan untuk melayani orang-orang yang saat ini terpapar virus corona. Demikian juga saat ini sebagai orang Kristen kita harus berdoa buat virus yang saat ini diteliti untuk supaya mereka mendapatkan antivirus yang sedang dicari-cari sehingga mereka bisa menemukan antinya dan mereka bisa menemukan obat orang-orang yang terpapar virus corona. Demikian juga Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pemerintah kita saat ini bekerja dengan keras, mari kita doakan khususnya presiden kita untuk supaya dia bisa diberikan hikmat dalam memimpin bangsa ini sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita juga berdoa buat gubernur kita, bupati kita, wali kota kita supaya mereka boleh diberkati Tuhan, diberikan hikmat untuk supaya mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan pelayanan mereka. Demikian juga yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana agar sikap dan perbuatan kita bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda virus corona ini. Kita melihat pengalaman dahulu, pendahulu kita. Cara untuk bersinar adalah dengan cara menjadikan Kristus Tuhan kita. Lihat pengalaman Zakheus yang menerima Yesus menjadi Tuhannya dalam hidupnya. Ketika ia terima Yesus dalam hidupnya berubah dan dia berjanji tidak mau lagi menjadi pemeras, malah ia berjanji untuk mau berbagi bagi orang miskin. Lihat sikap Yesus yang tidak tega untuk membiarkan orang-orang kelaparan, sehingga ia harus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Demikian juga ketika murid-muridnya sepanjang malam tangkap ikan dan mereka sudah lapar, Yesus siapkan roti dan ikan yang sudah terpanggang. Jadi kalau hati orang sudah dikuasai Kristus, pastilah orang itu orang yang peduli dengan orang susah dan orang yang suka berbagi. Oleh karena itulah, kalau kita mau jadi terang di tengah-tengah gelapan, jadikanlah Kristus Tuhanmu. Percayalah, kita akan berhati seperti Kristus. Lihat juga pengalaman Rasul Paulus ketika ia menerima Yesus Tuhan. Dia benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dari pembenci berubah menjadi pengasih. Jadi terimalah Yesus dalam hatimu. Hanya dengan demikianlah kamu bisa menerangi orang di sekitarmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita menjadikan Kristus yang berkuasa dalam hati kita, kita bisa menjadi orang yang seperti memiliki hati seperti Kristus.
Jika kita sudah menerima Yesus, saya percaya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pasti kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena kita berhati seperti Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh melakukan ibadah bersama. Biarlah Tuhan berkenan memberkati firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu. Biarlah Engkau yang senantiasa menguatkan kaum ibu yang saat ini Tuhan juga mengalami dampak virus corona. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami pasti menjadi pemenang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.